Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Bersama saya Ade Hidayatullah di sini dalam acara Kopi Teras, komunikasi pengetahuan Islam tentang Ramadan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat sehat sekalian, tentu kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, dan yang pastinya tentu kita akan melanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kita selama di bulan Ramadan. Jadi antara kesehatan dan aktivitas kita selama di bulan Ramadan. Nah, kebetulan kita udah hadir bersama kita di sini. Ada dokternya langsung, spesialisnya langsung, pakarnya langsung, yang mana beliau ini memang sudah berkecimpung di dunia pergigian lah, bisa dibilang dokter ya. Beliau adalah dokter gigi kita, Dokter Gigi Yofi. Beliau bertugas di Rumah Sakit BP Batam, tapi lebih tepatnya di klinik RSPB Batam yang ada di Baloi. Mungkin buat teman-teman sekalian yang pengen konsultasi mengenai masalah gigi bisa langsung ke Dokter Yofi. Mungkin Dokter Yofi silahkan bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Gigi Yofi Okria, dokter gigi di Rumah Sakit RSBP Batam. Halo sahabat sehat semua, gimana puasanya? Lancar hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan sampai Lebaran nanti ya. Amin, amin ya Allah. Baik dokter, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin langsung saja nih dokter, kita kan Kopi Teras membahas seputar kesehatan di bulan Ramadan ini. Mungkin nanti dokter akan menjelaskan lebih detail penyebab bau mulut seperti apa. Yang pasti dalam agama Islam kita itu harus memperhatikan performa kita, termasuk bau mulutnya agar tidak bau mulut sehingga orang merasa nyaman, kita juga nyaman. Mungkin yang pertama nih dok, saya pengen tanya apa sih penyebab bau mulut? Kok orang itu bisa bau mulut? Berasal dari mana bau mulut itu sendiri dok? Bisa jelaskan dok? Ya, saya coba jelaskan penyebab bau mulut itu sendiri bisa karena berkurangnya air ludah, produksi air ludah di dalam mulut kita sendiri, adanya gigi berlubang, terus ada beberapa masalah di rongga mulutnya, misalkan ada karang gigi yang tidak dibersihkan atau sisa-sisa akar gigi yang masih tertinggal di dalam mulut yang belum dicabut. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri menumpuk di sana, tidak dibersihkan. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya bau mulut itu sendiri gitu. Okay. Nah, pada saat berpuasa sekarang ya pastinya kita tidak makan ya, tidak makan, tidak minum dalam rentan waktu tertentu, ya bisa beberapa jam nggak makan. Jadi ya untuk mencegah terjadinya bau mulut itu bisa kita dengan memproduksi air ludah, ludah atau saliva itu dengan cara perbanyak minum air putih atau air mineral pada saat sahur dan buka puasa. Minimal kan 2 liter ya, minimal kurang lebih 8 gelas seharinya gitu. Terus jangan lupa menyikat gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari itu penting kita lakukan, yaitu pada saat sebelum tidur malam dan pada saat sahur gitu. Terus makanan juga kita harus hindari, jangan makan makanan yang menyengat, misalkan jengkol gitu, jengkol, pete, enak bisa. Ya, tapi itu kan bisa menyebabkan bau tidak sedap dari mulut kita. Terus makanan yang lengket, yang mengandung gula atau pemanis buatan itu juga tidak disarankan, karena makanan itu sendiri kalau menempel di gigi tidak kita bersihkan, nah itu jadi makanan bakteri, jadi menyebabkan gigi berlubang, itu juga menyebabkan bau mulut itu sendiri. Air ludah sudah ya, air putih, sikat gigi, menjaga makannya, dan
periksakan giginya sebelum puasa biasanya tuh, sebelum puasa ya cek dulu lah ke dokter gigi gitu, mana giginya yang berlobang, yang ada sisa-sisa akar gigi yang belum dicabut, itu sebaiknya Kalau plak juga bisa, Dok? Plak bisa. Plak juga bisa berarti. Karang gigi, plak. Karang gigi. Oke, jadi mungkin ada dua faktor, bisa jadi ada faktor eksternal dan internal berarti Dok ya. Benar. Karena kalau eksternal tuh kayak makanan berarti Dok ya. Kalau internal mungkin karena faktor gigi berlubang itu tadi, plak atau karies sama aja Dok ya. Oke, mungkin itu tadi penyebab utamanya. Nah, kan bau mulut Dok. Misalnya nih ada bau mulut nih, saya kecium bau mulut. Nah, kira-kira itu bau mulut dari orang itu atau dari saya? Kadang kan bingung Dok, kita ngerasa pede ya, itu mungkin bau mulut dari orang lain gitu loh. Jadi padahal itu bau mulut dari diri kita sendiri. Nah, ini gimana cara supaya tahu siapa sih yang bau mulut sebenarnya? Nah, supaya kita tahu nih kalau bau mulutnya di kita, berarti kita nih yang harus mencari solusi gimana supaya nggak bau mulut. Gimana caranya Dok supaya kita tahu? Ya, kita cek kesehatan gigi kita. Misalkan ada gigi kita yang berlubang atau ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita. Nah, bisa jadi itu sumbernya dari diri kita sendiri. Dan pada saat ketemu orang, misalkan orang terdekat ada nih yang ngomong ke kita. Mungkin kalau orang jauh mungkin agak sensitif ya ngomong. Tersinggung pula nanti. Pastinya orang yang terdekat kita dulu yang mengetahui kita bau mulut apa enggak. Oke, kalau misalnya tuh ada tuh yang kayak disuruh tiup gini, itu bisa juga ya? Bisa. Tapi jangan sering-sering tiup dong, nanti malah kitanya sendiri yang kebau gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman sekalian, sahabat sehat sekalian, kalau pengen tahu bau mulut seperti yang dijelaskan oleh Dokter Yofi tadi, supaya kita tahu siapa sih yang sebenarnya bau mulut itu, akhirnya kita tahu solusinya. Nah, kemudian dokter, ini kan yang pasti bau mulut akan selalu berhubungan dengan makanan yang kita makan. Mungkin dokter udah jelaskan tadi beberapa. Mungkin bisa lebih detail lagi nggak Dok? Makanan apa aja sih yang harus benar-benar kita mungkin batasi supaya kita nggak bau mulut? Itu Dok, gimana Dok? Bisa jenis makanan yang menyengat ya, seperti jengkol, pete tadi, terus bawang-bawangan, terus kayak ikan kan amis ya, betul. Itu bisa kita hindari. Terus alkohol, kopi dengan teh juga, itu juga mempengaruhi. Selain bau mulut juga menyebabkan plak di gigi. Plak. Kopi yang kopi sama makanan manis dan lengket itu kan enak banget itu. Apalagi bulan puasa dokternya pas buka puasa itu disarankan yang manis tuh nggak lengkap kalau nggak ada yang manis. Benar-benar. Berarti harus benar-benar kita perhatikan Dok ya. Nggak mesti harus nggak usah makan ya. Nggak usah makan tapi dikurangin aja porsinya. Dikurangin, baik. Kalau masalah makanan tadi sudah, kalau kita hubungkan dengan masalah internalnya sendiri terkait gigi berlubang nih Dok, pengen lebih rinci lagi mungkin penjelasannya, apakah gigi berlubang itu benar-benar bisa memberikan bau mulut yang menyengat atau tidak tuh Dok? Karena kan ya mungkin hampir banyak orang mengalami gigi berlubang tuh Dok. Nah, itu gimana sih prosesnya dan solusinya nanti kalau gigi kita berlubang? Kalau gigi berlubang itu udah pasti ada lubang ya di gigi ya untuk masuknya sisa-sisa makanan ke dalam gigi. Nah, itu biasanya nggak hanya hilang dengan cara sikat gigi aja. Nah, pastinya kita harus bersihkan benar-benar dengan bisa ditambah dengan obat kumur gitu kan. Jadi bakteri yang ada di dalam gigi berlubang tadi ditambah dengan sisa-sisa makanan itu menyebabkan bau mulut tidak sedap dari seseorang tersebut. Oke, seperti itu dokter ya. Berarti gigi berlubang ini apakah perlu untuk kita cabut juga Dok, gigi berlubang? Gigi berlubang itu, nah itu tadi deteksi dini. Deteksi dini. Gigi berlubang itu ada tahapannya. Kalau giginya lubangnya baru sebatas email bagian terluar gigi, itu biasanya pasien belum akan merasakan ada gigi berlubang. Gigi berlubang. Belum akan
tahu kalau tidak dicek benar ke dokter gigi. Nah, kalau udah sampai ke tahap dentin itu lapisan kedua dari gigi. Nah, itu baru terasa ngilu. Ngilu sensitif dari gigi. Misalkan nih kita makan manis atau makan panas atau dingin, nah itu ngilu beberapa saat. Nanti setelah kumur-kumur atau rangsangannya dihilangkan, itu dia hilang lagi rasa nyerinya. Nah, kalau udah ke lapisan bawahnya itu udah sampai pulpa itu di sana ada saraf gigi. Nah, di saat itulah biasanya pasien baru mulai datang ke dokter gigi karena udah mengganggu aktivitas, udah nggak bisa tidur, udah rasa nyeri yang hebat seperti itu. Bisa dibilang berarti telat datangnya tuh, udah parah banget. Telat datangnya. Nah, sekarang kan kita udah ilmu semakin berkembang ya. Dokter gigi pun udah ada spesialifikasinya. Ada spesialis konservasi gigi atau endodonsi. Nah, itu dokternya merawat gigi yang berlobang yang udah sampai ke pulpa tadi. Jadi nggak hanya taunya dulu kan cabut gigi berlobang terus dicabut gitu kan. Nah, sekarang udah bisa dirawat gitu. Tapi kalau datangnya lebih awal, pertama waktu yang diperlukan juga nggak sering ya, cukup 1 kali kunjungan udah bisa ditambal. Terus kalau udah tahap yang sakit gigi itu kalau emang mau dipertahankan itu nggak bisa sekali kunjungan. Pastinya biaya bakal lebih besar lagi, banyak lagi yang harus dikeluarkan. Benar. Oke, jadi mungkin ini sekalian Dokter Yofi juga promosi juga nih. Jadi kalau ada konsultasi terkait masalah gigi, bisa langsung ke Dokter Yofi. Penjelasannya sangat jelas sekali. Mungkin itu tadi ya, paling penting deteksi dini. Agar kita jadinya pasien-pasien yang datang ke dokter itu udah parah banget dok ya, dan biaya yang dikeluarkan juga bisa lebih hemat dan tidak lebih banyak. Mungkin yang terakhir sih tips cara agar kita tidak bau mulut, apalagi di bulan puasa Ramadan ini dok. Gimana dok? Boleh jelaskan nggak? Pertanyaan yang cukup bagus. Ini tipsnya kita jaga asupan air. Air putih ya, minimal 8 gelas sehari. Nah, itu bisa kita ini di waktu berbuka dan sahur ya, dan malam hari. Terus hindari makanan yang manis, yang lengket, sikat gigi lah tiap 2 kali sehari ya, minimal ya. Setelah sikat gigi yang benar, terus boleh kita pakai dental floss atau benang gigi. Terus pakai obat kumur ya. Ini penting nih, pemilihan obat kumur yang bagus. Nah, dok, gimana boleh jelaskan? Yang tanpa alkohol ya. Tanpa alkohol, tanpa alkohol. Apapun mereknya, tapi dilihat komposisinya itu tanpa alkohol. Ya, kita nggak sebut merek, berarti intinya tanpa alkohol, dokter ya. Benar. Terus periksakan gigi dan mulut sobat sehat semua minimal 6 kali 1 kali 6 bulan. 1 kali dalam 6 bulan, baik. Cukup jelas sih. Jadi yang pertama memang kesadaran diri masing-masing ya terkait deteksi dini. Apalagi kalau udah ada bau mulut yang mengganggu orang lain, kita udah harus konsultasi ke dokter ya. Terkait juga masalah kita sedang beraktivitas di bulan Ramadan, usahakan minum air dokter ya. Minum air, kemudian sikat gigi juga wajib. Terkait apakah sikat gigi di bulan puasa Ramadan itu batal atau enggak, itu mungkin di hal yang lain kita bahas. Kita lebih membahas kepada dari segi medisnya, dari bagaimana penjelasan dari dokter secara langsung seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat sahabat sehat semua. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan dalam acara Kopi Teras pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Adeng Hidayatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.